Berjumpa kembali dengan saya Fajar Ferdiansyah. Di video kita kali ini, saya akan memberikan tutorial cara menggunakan fitur cruise control. Fitur cruise control yang saya jelaskan ini pada dasarnya bisa digunakan di semua jenis mobil ya. Hanya saja posisi fisik dan letak tombolnya aja yang mungkin berbeda-beda di setiap mobil ya. Mobil yang saya gunakan ini adalah BYD M6. Dan BYD M6 ini ada dua tipe, yaitu tipe standar dan tipe yang paling tinggi adalah tipe superior. Untuk di fitur cruise controlnya juga ada perbedaan. Nah, kalau untuk BYD tipe standar, dia masih menggunakan cruise control model lama ya, yaitu model konvensional atau biasa disebut juga cruise control model pasif. Dan untuk BYD superior yang tipe yang paling tinggi, dia sudah menggunakan adaptive cruise control. Nah, berhubung mobil yang saya gunakan adalah BYD M6 tipe standar, ya udah langsung aja mari kita bahas. Fitur cruise control pada umumnya digunakan di jalur bebas hambatan atau di jalan tol ya. Itu karena fitur tersebut dapat memudahkan kita pada saat kita melakukan perjalanan jauh. Namun, menggunakan fitur cruise control tetap harus dalam pengawasan ya. Jangan mempercayakan 100% pada teknologi itu karena dapat berakibat fatal pada keselamatan. Ini adalah model setir dari BYD M6 tipe standar. Dan untuk posisi atau tata letak dari fitur cruise control di mobil ini, posisinya ada di sebelah sini ya. Ini adalah bagian dari fitur cruise control di mobil ini. Dari masing-masing logo yang ada di tombol fisik mobil ini, itu memiliki fungsinya masing-masing ya. Yang di tengah ini adalah joysticknya. Dimulai dari yang paling kiri, yang ini adalah seperti logo X ya. Fungsinya untuk meng-cancel atau menonaktifkan fitur cruise control yang sedang aktif. Jadi kalian cancelnya lewat tombol yang sebelah sini. Untuk joysticknya, ini memiliki fungsi menaikkan atau menurunkan kecepatan yang kalian inginkan ya. Jika kalian mengklik ke atas satu kali, maka kecepatan kendaraan kalian akan bertambah sekitar 10 km per jam. Nah, jika kalian klik ke atas beberapa kali, maka itu akan dikalikan dari kecepatan 10 km per jam itu berdasarkan dari berapa kali kalian menaikkan atau mengklik ke atas di tombol joystick ini. Kebalikannya, jika kalian ingin menurunkan kecepatan mobil ini, maka kalian mengklik ke bawah satu kali atau beberapa kali, maka itu akan menurunkan kecepatan mobil kalian 10 km per jam berdasarkan berapa kali kalian menurunkan atau mengklik ke bawah dari tombol joystick ini. Jika kalian ingin mendahului kendaraan yang ada di depan kalian tanpa harus menekan atau menginjak pedal gas juga bisa ya, lewat tombol joystick ini. Caranya adalah kalian tinggal tekan ke atas dan tahan, maka secara otomatis kecepatan juga akan bertambah. Nah, jika kalian ingin mengurangi kecepatan kendaraan kalian tanpa harus menginjak pedal rem juga bisa ya, lewat fitur joystick ini. Caranya, kalian tinggal tekan ke bawah dan tahan, maka efek seperti engine brake juga akan terasa di mobil kalian untuk mengurangi kecepatan mobil kalian. Logo seperti timer ini fungsinya untuk mengaktifkan fitur cruise control di kendaraan ini ya. Tapi jika kendaraan kalian posisinya belum bergerak atau belum jalan, maka fitur cruise control ini tidak akan berfungsi. Dan di tampilan layar speedometer juga akan memberikan notifikasinya juga. Nah, lain halnya jika mobil kalian sudah ada di jalan bebas hambatan atau di jalan tol di kecepatan 80 km per jam dan kalian ingin mempertahankan kecepatan 80 km per jam itu, langsung aja kalian klik tombol ini untuk mengaktifkan fitur cruise controlnya dan langsung set. Maka secara otomatis mobil kalian akan mempertahankan kecepatannya di 80 km per jam. Jika kalian sudah menggunakan fitur cruise control,
untuk mempertahankan kecepatan yang kamu inginkan, misalnya di kecepatan 80 km per jam, tapi tiba-tiba ada sebuah mobil yang menghalangi jalur kalian, maka secara otomatis kalian akan menginjak rem atau menekan tombol cancel untuk menurunkan kecepatan mobil kamu. Nah, setelah kalian sudah mendapatkan jalur yang sepi kembali atau jalur yang kosong, kalian bisa langsung tekan tombol rest ini untuk mengembalikan kecepatan mobil kamu di 80 km per jam secara otomatis. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita cari jalan tol untuk mempraktekkan fitur itu ya. Saat ini kita sudah ada di jalan tol untuk mempraktekkan fungsi dari cruise control di mobil ini. Dan sekali lagi saya ingatkan, saya menggunakan BYD M6 tipe standar yang masih menggunakan cruise control model konvensional ya, atau biasa disebut dengan model pasif. Dan saat ini kondisi jalanan sedang diguyur air hujan, dan mohon maaf jika ada suara rintikan air hujan yang masuk dalam audio ini ya. Nah, sebelum kita mulai untuk mempraktekkan, sebaiknya kita memahami dulu nih posisi atau tata letak dari fitur cruise control yang ada di setir mobil ini. Untuk kondisi jalurnya ini sangat memungkinkan ya untuk kita menggunakan fitur cruise control karena kondisinya nggak macet tapi cenderung lancar. Oke, langsung kita praktekkan. Saya akan mengaktifkan fitur cruise control ini ya. Tapi sebelumnya saya minta maaf jika kameranya agak terguncang-guncang karena kondisi tol Becakayu sambungannya agak kasar ya. Oke, kita lanjutkan. Saya akan mengaktifkan fitur cruise control di mobil ini. Saya akan men-setting di kecepatan 60 km per jam ya, dengan cara saya injak pedal gas dulu secara manual sampai menyentuh di 60 km. Nah, setelah itu saya langsung pencet atau aktifkan tombol cruise control ini yang berlogo timer ini. Kita pencet, langsung kita set. Maka secara otomatis fitur cruise control ini sudah aktif ya. Nah, jika kalian ingin menambah kecepatan, kalian tinggal mainkan joystick ini, naikkan ke atas untuk menambah kecepatan, dan diturunkan ke bawah untuk mengurangi kecepatan. Jika ada mobil yang menghalangi jalur kalian tinggal injek rem atau tekan tombol cancel ini untuk menonaktifkan fitur cruise controlnya ya. Kita akan praktekkan. Sekarang kita ada di kecepatan 60 km per jam. Saya pencet tombol cancel, maka dia akan menonaktifkan sementara fitur cruise control ini. Lalu setelah itu saya pencet tombol rest, maka cruise control ini akan menaikkan kecepatan di kecepatan yang sudah kita setting ya di 60 km per jam tadi. Dan untuk menonaktifkan fitur cruise control ini, caranya kalian tinggal tekan kembali tombol yang ada logo timer ini untuk menonaktifkan fitur cruise control ini. Fitur cruise control ini dapat digunakan minimal di kecepatan 40 km per jam ya. Jika di bawah 40 km per jam, maka fitur cruise control ini tidak dapat digunakan. Jadi sekian dulu ya video saya kali ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.